Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Pramadya Baskara dari Teknik Industri Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang review materi tentang kolaborasi. Pada umumnya, kolaborasi itu lebih sama seperti kerjasama, tapi di dalam kolaborasi itu kita dapat mengetahui kemampuan apa saja yang terdapat di diri kita. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan apa yang terdapat di diri teman kita. Manfaat dari kolaborasi tersendiri adalah kita dapat mengasah soft skill kita ataupun skill kita yang terdapat di diri kita. Kemudian kita dapat mengetahui apa yang terdapat di diri teman kita, kemudian kita gabungkan menjadi satu kesatuan ataupun kelompok, yang hal tersebut akan membuat tujuan ataupun goal kita terhadap kelompok lebih nyaman ataupun lebih tercapai gitu. Seperti contoh lain adalah seperti kita di dalam pekerjaan, misal kita ada di posisi general manager, kemudian kita mempunyai sebuah staff, itu di bagian QC ataupun produksi, kemudian kita mempunyai seseorang di sekretaris. Nah, di dalam setiap orang kan mesti ada soft skill ataupun skillnya masing-masing. Nah, kemudian dari kita pun juga tidak bisa untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan skill kita yang boleh terbilang terbatas. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan skill dari teman kita yang terlebih dalam kata lain dia lebih pro ataupun lebih ahlinya di bidang sekretaris mungkin ataupun produksi. Nah, itu untuk dicontoh di pekerjaan. Kemudian kalau kita nanti dicontoh di perkuliahan, pada saat kita praktikum ataupun kita ada tugas ataupun kelompok. Nah, di dalam situ pastinya dari kita tuh tidak dapat mengerjakan suatu tugas ataupun suatu praktikum dengan sendirian, tapi juga di situ kita juga butuh bantuan ataupun keahlian dari teman kita. Semisal ini contoh dari saya, misal menjadi ketua tim dari praktikum, kemudian ada teman saya 2 orang. Nah, dari salah satu teman saya itu bisa dia lebih ahli di bidang desain, kemudian di teman satunya lagi dia lebih ahli di bidang produksi atau perancangan jadwal. Nah, di situ kita juga bisa berkolaborasi. Jadi jangan sampai di dalam ketua tim itu mempunyai rasa bahwa dia bisa semuanya, tapi jangan sampai berpikiran kayak gitulah. Nah, tapi di situ kita juga bisa misalnya kita butuh suatu jadwal produksi ataupun suatu perancangan. Nah, tadi yang saya jelaskan, jadi kita lebih menyarankan teman kalian untuk membuat suatu jadwal tersebut dengan kata lain, tapi kita jangan lepas tanggung jawab. Nah, di situ tugas kalian adalah cuma mengontrol, kemudian berkolaborasi ataupun bertukar ilmu terkait sekretariatan ataupun perancangan jadwal. Itu contoh lain. Kemudian contoh satu lagi, pada saat praktikum ya, kan di teknik industri ada praktikum PT1, PT2, PT3, dan PT4. Di situ kita nanti ada membuat suatu perusahaan. Nah, di situ nanti dari teman-teman angkatan 2021 akan memposisikan dirinya sebagai suatu CEO ataupun direktur utama. Nah, di situ dari setiap kelompok pasti ada yang bingung terkait job desk-nya masing-masing. Nah, nanti di PT3 itu ada salah satu modul yang mengacu kepada berkolaborasi atau bekerja sama lebih untuk membuat suatu perusahaan yang lebih maju ataupun lebih unggul. Seperti nanti di PT3 kalian akan diposisikan misal di ketua kelompok di JM, kemudian dari 5 anggota akan berposisi di produksi, QC, maintenance ataupun yang lain. Nah, di situ kalian juga akan membuat suatu perusahaan, tapi yang tidak perusahaannya yang lebih benefit daripada yang lain. Nah, di situ kalian bisa berkolaborasi. Nah, sebelum kalian melakukan kolaborasi, pastinya dari diri kalian sendiri itu mengasah kemampuan yang ada dari diri kalian sendiri, seperti misal di bagian maintenance ataupun produksi. Nah, sebelum kalian mengadakan suatu rapat, itu pasti dari diri kalian itu juga mendalami terkait apa itu produksi, kemudian perencanaan jadwal ataupun yang lainnya. Jadi pada saat nantinya akan dilaksanakan suatu rapat yang akan menentukan tujuan dari perusahaan, dari diri kalian itu sudah siap terkait apa yang sudah ada di job desk kalian. Jadi jangan sampai pada saat nanti ataupun kerjasama ataupun berkolaborasi dari diri kalian itu
tidak mencapai suatu tujuan bersama. Nah itu, soalnya dari tujuan kolaborasi lebih pentingnya ataupun lebih utama itu kita mencapai suatu goal ataupun tujuan bersama. Jadi kalau nantinya di tujuan bersama tidak sampai, otomatis perusahaan yang kalian buat tidak akan bagus ataupun tidak ada benefitnya. Kemudian contoh lain, ini kalian diposisikan sebagai mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang masih belum mengenal kata kolaborasi. Nah nanti kalian pada saat semester 1, semester 2 ataupun yang lain, semisal untuk semester 1 kalian nanti ada praktikum gamtek ataupun menggambar teknik, ataupun nanti ada tugas-tugas terkait dari Prato ataupun TOL yang di situ kalian mengharuskan berkolaborasi dengan teman kalian. Otomatis di situ ada kata interaksi ataupun berkomunikasi. Dalam kata lain, kalau di interaksi kalian jelek, otomatis kolaborasi kalian dengan teman kalian itu tidak tercapai. Nah, yang ditekankan di situ adalah terkait komunikasi kalian yang harus diperbaiki. Kalau semisal nanti pada saat kalian Prato ataupun TOL ataupun praktikum lainnya, itu yang kalian harus siapkan adalah komunikasi terlebih dahulu, kemudian kalian memahami apa yang ada di diri kalian terkait skill ataupun soft skillnya, kemudian baru kalian menjelaskan terkait skill yang ada di kalian ke teman kalian, agar nanti kalau ada ketua kelompok bisa menjelaskan job desk yang lebih cocok buat kalian apa. Semoga dalam hal lain terkait skillnya itu dapat digunakan dengan baik-baik gitu. Jadi nggak ada skill dari kelompok ataupun ketua kelompok yang tidak berguna gitu. Nah, dalam kata lain seperti nanti ada misal ini kan kalau kalian nanti offline ataupun dalam kata lain sebelum corona ataupun nanti setelah corona, pasti nanti dari setiap angkatan itu ada namanya flash mob ataupun tugas tambahan dari fakultas. Nah, itu yang diadakan oleh BMFT. Nah, di situ kalian akan dibentuk oleh suatu ketua angkatan untuk membentuk suatu panitia yang membahas flash mob ataupun gerakan flash mob kalian. Nah, di dalam situ pasti tidak hanya ketua angkatan aja yang memikirkan terkait gerakan ataupun musik ataupun yang lain, tapi juga ketua angkatan tersebut juga akan meminta bantuan terkait gimana gerakannya, terus musiknya itu gimana, pasti akan memilih salah satu temannya. Ya, di situ kalau kalian sadari di situ juga ada kata kolaborasi ataupun kerjasama yang baik di situ. Jadi misalnya kayak gitu. Kalau nanti kalian pada saat penataan gerakan ataupun musik kurang bagus, itu juga akan mengakibatkan tujuan dari flash mob tersendiri juga belum tercapai gitu. Terus dengan kata lain, misal nanti kalian pada saat di kuliahan ataupun tugas dari dosen yang berupa kelompok ataupun nanti biasanya di mata kuliah sistem produksi ataupun proses manufaktur, nah di situ terdapat tugas yang dalam kata lain ada pengenalan mesin yang lebih mungkin ke jurusan teknik mesin, tapi kita juga ada terkait mesin. Nah di situ kalian juga bisa mencari ataupun bekerja sama dengan teman kalian yang lebih tahu tentang mesin, agar nanti tugas kelompok kalian itu lebih bagus nilainya ataupun lebih bagus hasilnya. Nah, dalam berkolaborasi kita juga harus tahu diri terkait batasan-batasan yang terdapat di diri kita. Semisal kalau semisal kalau nanti kita berkelompok ataupun berkolaborasi dengan orang lain, jangan sampai kita merasa yang lebih tahu terhadap hal tersebut, tapi kita rendah hati aja terkait kolaborasi. Semisal nanti kalau kalian terlalu tinggi hati ataupun terlalu sombong ataupun yang lain, nah takutnya nanti job desk yang diberikan ke kalian itu nggak terselesaikan dengan baik, tetapi malah bikin kelompok kalian itu lebih jelek hasilnya. Nah di situ kalian juga harus memahami terkait diri kalian tuh apa saja yang dimiliki terkait soft skill ataupun skillnya. Kemudian nanti yang harus diperhatikan lagi terkait kolaborasi, hal yang penting itu komunikasi dan interaksinya. Kalau di interaksi kita sudah bahas terkait di awal tadi, kemudian komunikasi. Nah di situ kalian bisa belajar komunikasi terlebih dahulu di hal kecil lah, misal di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan teman dekat
ataupun yang lainnya, ataupun kayak saudara ataupun kakak. Nah, di situ kalian bisa belajar terkait komunikasi. Nah, semisal nanti kalau dalam komunikasi ada kendala, kalian bisa curhat dulu ke ketua kelompok kalian. Kalian selaku anggota bisa aja curhat ke ketua kelompok terkait gimana enaknya komunikasinya ke depan biar kalian sama-sama cocok. Jadi dalam pelaksanaan kolaborasi ataupun kerjasama tidak ada gangguan seperti itu. Oke, kemudian di materi TOL kali ini, materi kolaborasi, nanti terdapat penugasan yang diberikan panitia pada kalian. Itu tentang penugasan pembuatan video flash mob sama pembuatan poster aplikatif. Nah, di situ bertujuan dalam flash mob ya, kita bertujuan itu kalian membuat suatu video, kemudian ada gerakannya juga. Nah, situ juga melatih kerjasama ataupun kolaborasi kalian, gimana nanti hasilnya ataupun yang lainnya. Jadi terkait kolaborasi akan lebih tertekankan di video flash mob, tetapi juga ada di poster aplikatif. Nah, di situ bertujuan untuk mengasah skill yang ada di diri kalian itu apa aja. Misal kalian berbakat di bagian desain, kemudian ataupun seni rupa ataupun yang lain. Nah, di poster itu kalian bisa implementasikan terkait apa saja yang terdapat di diri kalian. Jadi tujuannya tugas dari itu adalah mengasah apa saja yang terdapat di diri kalian agar nantinya di perkuliahan ataupun praktikum kalian lebih mungkin dengan kata lain lebih berguna dari diri kalian dari sebelumnya, dari SMA ataupun yang lain. Mungkin itu terkait penjelasan terkait materi kolaborasi. Pesan saya untuk teman-teman angkatan 2021 tetap semangat untuk perkuliahan ke depan, karena kita belum tahu terkait perkuliahan itu offline atau online. Tapi pesan saya, jaga solidaritas teman-teman angkatan 2021, karena budaya kita adalah solidaritas. Tetapi jangan lupa kalian juga harus menambah relasi pertemanan, jangan hanya di TI saja tapi juga di jurusan lain, karena teman dekat itu lebih baik, teman banyak itu lebih baik daripada teman dekat. Itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.